Bayangkan sebuah malam di tanah Sumeria. Lebih dari 4.000 tahun yang lalu, seorang juru tulis duduk di bawah redup cahaya lampu minyak, menggoreskan pahat kecilnya ke tablet tanah liat basah. Setiap guratan membentuk simbol-simbol yang akan menjadi saksi bisu peradaban yang pertama kali menuliskan tentang sejarah manusia. Di antara catatan itu terselip sebuah kisah tentang seorang laki-laki yang diperintahkan untuk membangun sebuah bahtera sebelum banjir besar menelan dunia. Ribuan tahun kemudian, di tempat yang berbeda, kisah yang sama kembali diceritakan. Kali ini bukan dalam tablet tanah liat, melainkan dalam gulungan kulit binatang dan lembaran papirus yang menjadi bagian dari kitab-kitab yang dianggap suci. Nama tokohnya berubah, detailnya sedikit berbeda, tapi esensinya tetap sama. Peringatan dari langit, perintah membangun kapal, dan air bah yang meluluh lentakkan peradaban dunia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini sebuah kebetulan? Ataukah ini adalah sebuah jejak dari sebuah kisah yang jauh lebih tua dari yang kita kira sebelumnya? Jika kitab-kitab suci memang berasal dari wahyu ilahi, mengapa kisahnya sudah tercatat dalam tablet-tablet kuno sebelum wahyu itu turun? Nah, disinilah segalanya menjadi semakin menarik dan mungkin sedikit mengusik. Jika yang kita anggap sebagai wahyu hanyalah adaptasi dari catatan peradaban terdahulu, lalu seberapa banyak yang benar-benar berasal dari langit? Ataukah selama ini kita hanya membaca sejarah manusia yang ditulis ulang dalam berbagai versi dengan lapisan-lapisan keimanan yang membungkusnya? Di sebuah museum di kota London, tersembunyi di balik lemari kaca berusia ratusan tahun, terdapat sebuah tablet tanah liat yang pernah terkubur selama ribuan tahun di bawah reruntuhan kota kuno Mesopotamia. Tablet itu dikenal sebagai Epos Gilgamesh, sebuah kisah epik yang mengisahkan petualangan seorang raja dalam mencari kehidupan abadi. Namun yang membuat tablet ini begitu mencengangkan bukanlah petualangan sang raja, melainkan bagian tertentu di dalam teksnya, yakni sebuah kisah tentang banjir besar dan seorang laki-laki yang diperintahkan membangun bahtera. Laki-laki itu bernama Utnapishtim, seorang manusia yang mendapat peringatan dari para dewa bahwa banjir akan segera datang. Nah, para dewa yang merasa terganggu oleh kebisingan manusia memutuskan untuk memusnahkan mereka semua dengan air bah yang dahsyat. Namun salah satu dewa membisikkan rahasia ini kepada Utnapishtim dan memerintahkannya untuk membangun sebuah kapal raksasa. Di dalamnya ia harus membawa keluarganya, kemudian binatang-binatang dari berbagai jenis serta biji-bijian untuk memastikan kehidupan dapat dimulai kembali setelah air surut. Jika kisah ini terdengar begitu familiar, itu karena memang demikian. Detailnya begitu mirip dengan kisah Nabi Nuh yang ada di dalam kitab-kitab suci, hingga mustahil sekali untuk mengabaikan faktor kesamaannya. Perbedaan utamanya hanya pada nama tokoh dan motif para pemberi wahyu. Di dalam versi kitab suci, Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera demi menyelamatkan kaum yang masih beriman. Sementara di dalam versi Sumeria, perintah itu datang dari seorang dewa yang melanggar kesepakatan para dewa lainnya. Lalu, bagaimanakah kisah ini bisa berpindah dari tablet tanah liat peradaban Sumeria ke dalam kitab suci yang diturunkan berabad-abad kemudian? Apakah para nabi hanya mengulang cerita yang telah beredar di antara masyarakat kuno? Ataukah memang ada satu kebenaran universal yang diceritakan dengan berbagai cara di setiap zaman? Yang jelas, penemuan tablet Sumeria ini mengubah cara kita memahami asal-usul kisah-kisah suci. Jika ribuan tahun sebelum kitab suci diturunkan, sudah ada kisah yang hampir sama, apakah ini berarti wahyu ilahi hanyalah pengulangan dari cerita yang sudah ada sebelumnya? Sejarah manusia selalu penuh dengan misteri, tapi terkadang petunjuknya tersembunyi di peradaban kuno. Di dalam keruntuhan kota kuno Nippur, arkeolog menemukan salah satu teks tertua yang pernah ditulis oleh manusia, Enuma Elish, epos penciptaan dari peradaban Sumeria, Babilonia.
Ditulis di atas tablet tanah liat dengan aksara cuneiform, teks ini menggambarkan bagaimana alam semesta diciptakan melalui pertempuran kosmis antara dewa-dewa purba. Yang mengejutkan, epos ini mencatat bahwa penciptaan terjadi dalam 6 tahap, sebelum akhirnya dunia menjadi tempat yang layak bagi manusia. Sebuah konsep yang secara mencolok menyerupai narasi penciptaan yang ada di dalam kitab suci tentu saja. Di dalam Enuma Elish, alam semesta bermula dari kekacauan, di mana dua dewa purba, yakni dewa air tawar dan dewa air asin bercampur menjadi satu. Nah, dari mereka ini lahirlah generasi dewa-dewa yang baru yang akhirnya berkonflik. Dewa muda bernama Marduk kemudian bangkit melawan Tiamat dalam pertempuran yang dahsyat. Dengan membelah tubuh Tiamat menjadi dua, Marduk menciptakan langit dan bumi. Setelah itu ia menata dunia dalam 6 tahap besar, sebelum akhirnya menciptakan manusia dari tanah liat dan darah dewa untuk menjadi pelayan para dewa. Jika dibandingkan dengan kitab-kitab suci, konsep penciptaan dalam 6 tahapan ini sangat mirip dengan narasi yang kita temukan di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran, yang menyatakan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini dalam 6 hari sebelum akhirnya menyempurnakan ciptaannya. Perbedaannya hanya pada tokoh dan elemen mitologis yang digunakan. Kitab suci menggambarkan penciptaan sebagai perbuatan Tuhan yang tunggal dan penuh kehendak. Sementara yang versi Sumeria ini lebih bersifat politeistik dengan nuansa peperangan antar dewa. Kesamaan ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah konsep penciptaan dalam kitab suci merupakan wahyu asli ataukah merupakan kelanjutan dari mitologi Sumeria yang telah lebih dulu ada? Bagaimana mungkin peradaban kuno Sumeria memiliki konsep yang serupa dengan teks-teks yang muncul ribuan tahun setelahnya? Lebih jauh lagi, dalam epos Sumeria ini, manusia diciptakan bukan sebagai makhluk istimewa yang ditunjuk untuk mengelola bumi, melainkan sebagai budak para dewa. Sebuah perbedaan mendasar dengan ajaran kitab suci yang menempatkan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Nah, intinya narasinya tetap sama. Penciptaan alam semesta dalam 6 tahap. Penciptaan manusia dari tanah liat dan keterlibatan makhluk yang lebih tinggi dalam proses ini. Apakah ini sekedar kebetulan atau justru sebagai bukti bahwa cerita yang selama ini kita anggap sebagai wahyu ternyata memiliki akar yang lebih dalam sejarah peradaban manusia? Jika kitab-kitab suci ini memang berisi wahyu dari langit, mengapa jejaknya sudah ada di dalam mitologi yang lebih tua? Jika kisah penciptaan di dalam kitab suci benar-benar berasal dari wahyu Tuhan, bagaimana bisa peradaban yang tidak mengenal wahyu itu telah menuliskannya terlebih dahulu? Ataukah ini menandakan bahwa kisah penciptaan selalu menjadi bagian dari ingatan kolektif manusia yang terus diwariskan dan kemudian disusun ulang dalam berbagai versi sepanjang zaman? Di antara reruntuhan kota kuno di tepi sungai Efrat, para arkeolog menemukan sisa-sisa peradaban yang pernah menjadi pusat kejayaan Mesopotamia. Kota ini dengan ziguratnya yang megah pernah menjadi tempat tinggal raja-raja besar, dan juga menurut berbagai sumber ini juga tanah kelahiran seorang tokoh yang kelak mengubah sejarah spiritual dunia, namanya Ibrahim. Kitab-kitab suci mencatat bahwa Ibrahim dikenal sebagai bapak monotheism, sosok yang pertama kali menyerukan penyembahan kepada satu Tuhan di tengah masyarakat yang menyembah banyak dewa. Namun, jika Ibrahim berasal dari kota Ur, kota yang berada di bawah pengaruh budaya dan kepercayaan Sumeria Babilonia, apakah mungkin dia juga membawa serta jejak pemikiran serta teks-teks kuno dari peradaban ini? Di dalam Al-Quran disebutkan adanya suhuf Ibrahim, manuskrip, atau lembaran-lembaran yang diberikan kepada Ibrahim. Namun kitab suci tidak menjelaskan secara detail isi dari suhuf ini. Hal ini membuka kemungkinan bahwa catatan Ibrahim bisa saja merupakan adaptasi ataupun bentuk penyempurnaan dari pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Jika benar demikian, apakah mungkin beberapa konsep dalam kitab suci seperti penciptaan alam semesta ada 6 hari ataupun kisah banjir besar berasal dari teks-teks yang telah beredar di Mesopotamia sebelum masa Ibrahim? Kita tahu bahwa Sumeria dan Babilonia memiliki tradisi penulisan yang sangat maju. Mereka mencatat hukum, kisah-kisah mitologi, bahkan urusan sehari-hari dalam tablet-tablet tanah liat.
Jika Ibrahim lahir dan dibesarkan di tengah lingkungan yang syarat dengan budaya tulis-menulis ini, mungkinkah ia memiliki akses terhadap teks-teks tersebut? Bisa jadi ketika ia meninggalkan tanah kelahirannya bersama Lut, ia membawa serta catatan-catatan itu, baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk ingatan, lalu mengajarkannya kembali dengan makna yang lebih monoteistik. Lebih menarik lagi, Babilonia sendiri bukanlah tempat yang asing bagi konsep ketuhanan yang satu. Meskipun dominasi politeisme begitu kuat, ada beberapa teks yang menunjukkan bahwa sebuah kelompok dalam masyarakat Mesopotamia pernah memiliki konsep tentang satu Tuhan tertinggi yang berada di atas semua dewa lainnya. Apakah mungkin Ibrahim bukan sekadar membawa wahyu baru, tetapi juga meneruskan dan menyempurnakan gagasan yang sudah ada di lingkungannya? Jika benar bahwa Ibrahim membawa dan mungkin menyalin beberapa catatan dari peradaban Sumeria, ini bisa menjadi petunjuk lain bahwa kitab-kitab suci yang muncul setelahnya bukan sepenuhnya doktrin yang turun begitu saja dari langit, tetapi juga merupakan hasil dari proses historis yang melibatkan manusia, budaya, teks-teks yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun jika kita menerima kemungkinan ini, maka pertanyaan besar menyusul. Sejauh mana kita bisa membedakan antara wahyu dan warisan budaya? Apakah ajaran-ajaran yang kita anggap sebagai ilahi sebenarnya merupakan evolusi dari pengetahuan manusia yang lebih tua? Atau sebaliknya, apakah mungkin Tuhan memang menyampaikan wahyunya dengan cara yang selalu relevan dengan budaya dan pemahaman masyarakat pada zamannya? Namun apapun jawabannya, satu hal yang pasti, Ibrahim bukan sekedar tokoh spiritual, tetapi juga seorang pengembara yang membawa serta gagasan-gagasan besar dan mungkin juga catatan-catatan kuno yang telah jauh sebelum zamannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.